selanjutnya untuk kata sambutan atas dari reward ini kita persembahkan Ona Rudi Apriyadi pada waktu dan tempat kita bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kampung pergi ke kota, izinkan saya mengucapkan sepatah dua patah kata. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Docing ajudan owner saya, tepuk tangan buat Bapak Docing. Dan yang paling saya kesali di toko ini Bapak Surya Putra HRD yang selalu bikin saya pusing. Dan yang terakhir yang paling saya rindukan tangannya Ibu SO untuk membersihkan office saya, kadang sudah 1 minggu tidak dibersihkan. Bercanda Ibu SO. Dulu kami sering interaksi, namun sekarang karena terpisahnya divisi membenahi masing-masing, jadi kami jarang interaksi. Kemudian tak lupa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesehatan sehingga kita dapat hadir di acara yang berbahagia di pagi hari ini. Salawat dan salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi acara ini pemberian reward untuk top sales dan juga sekalian untuk yang mendapatkan reward apa Pak RT? Tunjangan kinerja untuk bulan ini. Siapa yang dapat dari divisi AP1? Agus Pawadi. Boleh ke depan. Siapa lagi? Aldi. Boleh ke depan. Ada 3 orang kalau nggak salah ya. Agus Saputra ya yang sudah resign ya, baik. Ada 3 orang yang mendapatkan tunjangan kinerja berdasarkan 5 indikator. Tepuk tangan buat mereka. Jadi tujuan dari reward ini adalah agar menjadi inspirasi dan motivasi terhadap rekan-rekan semua. Kenapa? Ini diberikan berdasarkan pasti ada penilaian untuk prestasi, menunjukkan bahwa ada nilai lebih daripada yang mendapatkannya. Namun indikator yang kita buat di 5 poin itu semua pasti bisa. Dan kemarin harapan saya, karena kategorinya yang grade E semua dapat. Namun belum terlambat, masih ada bulan depan ya. Di bulan depan harapan saya itu semua mendapatkannya. Kemudian tak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh karyawan dan terutama top sales dan sales-sales yang lain. Dengan bantuan dan kerjasama kita, pelan-pelan program kita sudah mulai terwujud. Namun semua pasti proses. Namun di proses ini saya lihat sudah mulai ada grafik. Tepuk tangan buat rekan-rekan semua. Jadi untuk top sales boleh maju ke depan? Boleh? Boleh ambilkan mic satu lagi? Baik. Jadi saya ada sedikit pertanyaan. Untuk mendapatkan top sales tersebut, kira-kira apa saja hambatan-hambatan yang Ibu alami selama ini untuk meraih hal tersebut? Yang pertama itu pastinya stres. Oke. Sebenarnya pekerjaan itu memang ada tantangan tersendiri dan juga sendiri ya. Tapi di tantangan itu kita harus kuat dan mentalnya memang harus agak strong ya, jiwa fighternya. Dan kedua itu mindset kita. Ketika kita
udah nggak percaya diri atau memang udah nggak bisa gitu, pasti memang nggak bisa. Tapi ketika kita tekankan dalam diri kita itu, kita pasti bisa. Ya pasti bisa, karena semua hal yang kita lakukan itu pasti ada proses yang bisa kita capai, walaupun proses itu memang benar-benar sulit dan sangat sulit. Tapi ketika kita belajar dan memang mau, pasti bisa. Baik, tepuk tangan. Jadi itulah hambatan. Tentu di hambatan juga pasti banyak tantangan-tantangan. Kira-kira tantangan apa yang Ibu alami untuk meraih pencapaian tersebut? Tantangannya banyak ya Pak Agus ya. Gimana ya? Ketika kita memang udah stres gitu, bawaannya down ya, nggak percaya diri, minder gitu. Pokoknya banyak lah dari segi kita memang ini bisa nggak ya, ini bisa kita lakukan ya, atau gimana ya, itu sih Pak Bos. Baik, itu tantangannya rekan-rekan. Kemudian yang terakhir, pasti kita untuk melakukan pencapaian apa yang kita inginkan, pasti ada yang memotivasi. Artinya, motivasi saya kategorikan dua. Pertama dari diri sendiri. Adakah motivasi tersebut? Pasti Pak Bos, itu pasti dari diri sendiri dulu. Baik. Kemudian seperti yang kata Ibu Ninta, dimotivasi diri sendiri itu kadang kita down, kadang kita naik. Tentu pasti ada peran pendukung biasanya untuk memotivasi kita, itu bisa jadi keluarga, bisa jadi background dasar keluarga. Kira-kira itu mempengaruhi tidak? Kalau dari keluarga sendiri, untuk dari keluarga sendiri, dari keluarga kandung ya, mungkin saya anaknya yang broken home ya, teman saya. Oke. Kalau dari pendukung sendiri, terutama pasti calon pasangan saya, dan kedua Bapak Surya Priadi. Oke, tepuk tangan. Dan tidak lupa juga teman-teman semuanya. Oke, tepuk tangan. Jadi yang saya tangkap ini tadi, bisa jadi terkadang kita termotivasi dengan background keadaan kita yang seperti dibilang Bolinta. Keinginan kita maju itu karena faktor waktu kita susah, tentu tidak ada yang bantu, seperti itu. Jadi itu jadikan motivasi, betul ya, seperti itu ya. Karena tidak ingin terjadi untuk berikutnya. Tepuk tangan buat Boninta. Baik, selanjutnya untuk Bapak Agus, kira-kira untuk pencapaian itu seperti biasa tadi, kira-kira mencapainya itu apa tantangan, hambatannya untuk mencapai tersebut? Kalau dari hambatan untuk mencapai tersebut, nggak ada Pak, sepele semua. Woi, luar biasa, ini baru pemberani dan tangguh nih. Ini anak muda sejati. Tantangannya? Iya, nggak ada tantangan sama sekali Pak. Wih, dari yang memotivasi untuk dapat itu? Kalau dari motivasinya, kalau dari diri sendiri ya karena duitnya ya Pak ya. Oke, keren ya. Terus? Dari luar ya dari atasan-atasan saya, dari Bu Eka, Bu Lisa yang saya rajin terus kerja gitu biar dapat itu juga. Oke, tepuk tangan buat Bu Risa dan Bu Rega sebagai pendiri. Kalau dari Bapak Aldi sendiri, apa hambatannya untuk mencapai itunya? Karena di antara sekian puluh ini ya dua yang dapat, ya kan? Tentu kan pasti ada hambatan ya. Hambatannya ya itu ya, yang penting disiplin dan terus semangat. Iya, oke. Motivasinya itu ya. Baik rekan-rekan. Jadi, boleh silakan duduk, Agus. Jadi itulah untuk mendapatkan pencapaian itu seperti yang saya jelaskan itu butuh perjuangan, pengorbanan. Tapi kita berjuang itu kan pasti ada tujuan. Untuk siapa kita berjuang? Tepuk tangan untuk saya. Baik, mungkin ada berapa orang yang belum pernah menyaksikan saya di sini yang baru masuk? Mungkin Ibu Dwi,
Baik. Jadi langkah-langkah menuju sukses artinya ini murni pengalaman saya sendiri. Sedikit saya ceritakan bagi yang baru. Saya tahun 2009 di umur 26 tahun masuk ke Batam ini bukan siapa-siapa. Bermodalkan uang 3 juta rupiah membangun perusahaan ini sampai pernah 11 divisi. Jadi waktunya hanya 15 tahun. Yang saya lakukan seperti ini. Pertama, saya fokus pada tujuan seperti tadi, karena background keluarga saya yang kurang mampu, saya nggak mau seperti keluarga saya. Kemudian di masa 26 menurut saya masih muda, tak saya sia-siakan waktu saya. Ketiga, kemudian dari situ saya mulai melangkah, karena waktu di usia 26 itu banyak keraguan, tapi saya memulai langkah dari hal-hal kecil. Selanjutnya kebahagiaan itu berhubungan dengan bagaimana usaha kita untuk mengembangkan skill. Artinya di proses itu saya tidak fokus kepada apa yang saya dapatkan, salary apa yang saya dapatkan. Saya hanya fokus berkembangnya skill saya. Kenapa? Karena mindset hidup saya tidak mau menanam pisang, karena pisang sekali tumbuh tebang habis. Kalau saya sistemnya menanam sawit. 4 tahun saya berkorban, tapi 25 tahun saya menikmati hasil. Seperti itu mindset saya. Jadi di proses itu skill, saya tidak peduli apa yang saya dapatkan, saya lebih fokus skillnya, kemampuan saya. Baik waktu dulu bekerja, mungkin yang lain sudah bilang saya dulu bekerja 30.000 saya diupah, kerjaan saya 300.000. Itulah kalau dinilaikan dengan angka. Kemudian butuh kepercayaan dan support dari orang-orang yang sudah sukses terlebih dahulu. Saya juga berdiri di sini karena ada orang yang percaya yang sukses, karena saya yang menanamkan kepercayaan kepada dia dengan itikat dan adab saya. Selanjutnya pengalaman kegagalan. 11 divisi harusnya APJ, 6 bangkrut. Jadi dengan 40% usaha saya berdiri di sini. Itu hanya sebagai inspirasi kepada rekan-rekan agar masih panjang ke depan. Jadi mungkin yang baru-baru menilai saya mungkin tamatan, ya background pendidikan saya hanya SMP, cuman tamatan SMP. Kemudian ketujuh, jadilah motivator terhebat untuk diri sendiri. Jadi begitu kita bangun, kita yang bangkitkan diri sendiri, karena tidak ada yang bisa membangkitkan selain dari diri kita. Inilah perjalanan saya selama 15 tahun. Namun untuk lengkapnya rekan-rekan yang rumah ada di YouTube. Semua di situ lengkap. Seperti itu. Karena murni perjalanan saya. Apa tujuan saya menyampaikan ini? Agar rekan-rekan jangan patah semangat. Kembangkan skillnya. Kan gitu. Kemauannya, skill, semua ada lengkap. Oke, saya lanjut. Lalu tergantung dari besarnya wadah kapasitasku. Lalu gimana caranya memperbesar wadah itu? Jawabannya sederhana, pakai rumus volume, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Sama-sama panjang, lakukan sesuatu yang membuat kamu maju. Panjang itu berarti perbesar usaha, perbesar ilmu, asal keterampilan. Panjang itu berarti berbanyak tindakan. Jangan berhenti ketika ada kegagalan, tapi teruslah maju dan jadikan itu pembelajaran. Yang kedua adalah lebar. Nah, lebar ini berarti network kamu harus tetap besar. Gunakan kesempatanmu untuk membantu orang sekitar. Setiap hari, setiap saat, perbuatan baik itu harus selalu kamu tebar. Karena hidup itu bukan hanya tentang diri kita sendiri, tapi juga tentang orang-orang di kanan kiri. Hidup itu juga bukan hanya kita maju ke depan pakai kacamata kuda dan menghiraukan, tapi juga memperhatikan orang-orang di sekitar kita dan membantu mereka. Saya juga percaya bahwa your network equals to your network. Ya, relasi yang kamu punya sebenarnya itulah hartamu yang sesungguhnya.
orang-orang yang bersamamu, itulah hartamu yang berharga. Lebar juga berarti perbesar hatimu, perbanyak kesabaranmu, lebih banyak menggunakan hati, lebih bisa berempati. Cobalah untuk mengerti sebelum kamu berasumsi. Dan yang ketiga adalah tinggi, perbesar iman yang kamu yakini. Mulailah untuk memperbaiki diri, mulailah untuk memiliki hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Beribadahlah setiap hari, berbanyak rasa syukur atas semua yang kamu miliki saat ini. Bersyukur juga gak harus tentang hal yang luar biasa. Bersyukur juga bisa tentang hal-hal yang sederhana. Karena jika kamu mampu bersyukur apapun keadaannya, Tuhan sendirilah yang akan menambahkan nikmatnya. Semua orang akan gampang bila punya visi dan mimpi. Tapi tidak semua orang bisa bertahan secara konsisten terhadap visi dan mimpi. Banyak orang yang cuma semangat di awal. Setelah itu, dia berhenti karena tidak konsisten. Konsisten butuh komitmen dan kesabaran. Konsisten butuh keberanian. Konsisten adalah kunci. Kalau kita tidak konsisten, seberapa hebat pun kita, maka kita tidak akan menjadi apa-apa. Jika sesuatu Anda anggap serius, maka konsistenlah. Karena orang yang bijak adalah orang yang akan merasa malu jika tindakannya tidak lebih besar daripada ucapannya. Konsisten itu tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Mulai saja dulu. Mulai dari hal-hal yang kecil. Mulai dari hal-hal yang mudah. Terus menerus secara konsisten. Siapkan dirimu untuk menikmati setiap tanjakan yang akan Anda lalui. Nikmati perjalananmu. Jangan pernah berpikir untuk berhenti. Nikmati setiap lantunan masalah, hambatan, dan rintangan yang akan Anda hadapi. Karena hakikat dari konsisten adalah Anda harus sampai ke tujuan. Tidak peduli seberapa berat dan seberapa terjal perjalanan yang akan kamu lalui. B.J. Habibie pernah berkata, apabila kamu memutuskan untuk menekuni suatu bidang, maka konsistenlah. Karena itu adalah kunci keberhasilan sebenarnya. Tuliskan apa yang menjadi goalsmu. Jangan terlalu banyak mikir dan jangan terlalu peduli dengan ocehan orang. Terlalu banyak mikir akan membuat kamu susah untuk melangkah. Ketika target sudah dibuat, maka lakukanlah dan kerjakanlah target itu secara konsisten. Karena konsistensilah sehingga tetesan air bisa menghancurkan batu karang. Baik, saya simpulkan sedikit isi pesan video tersebut. Pesan video tersebut pertama mengasah skill. Asah sampai menjadi ahli. Asah, fokus asah sampai menjadi ahli. Kenapa? Di zaman sekarang persaingan itu sangat-sangat ketat dengan kemajuan teknologi. Jadi tidak ada lagi yang namanya multitasking. Tapi yang kaya itu dokter umum atau dokter spesialis? Spesialis. Jadilah spesialis. Kemudian kegagalan jadikan pembelajaran. Jadi biasanya anak-anak muda, saya kenalkan, umur saya baru 42 tahun. Saya juga masih muda. Jadi kegagalan jadikan pembelajaran. Jadi kegagalan yang pernah kita alami bukan membuat kita trauma, bukan. Itu salah besar. Tapi jadikan pembelajaran. Kemarin saya pernah berkata, jadikan kegagalan tersebut temanmu, bukan musuhmu. Karena belajar dari kegagalan itu lebih baik. Selanjutnya, sebarkan terus kebaikan agar membuat kita memiliki relasi yang positif. Artinya, rekan-rekan terdekat kita sebarkan kebaikan. Sebarkan kebaikan. Jadi dengan kebaikan ini tadi yang kita bangun, tanpa kita memikirkan apa komentar A, apa komentar B, apa komentar C. Karena niat kita tulus menyebarkan kebaikan, percayalah, itulah jadi aset berharga kita yang pernah saya sampaikan kemarin, yang itu support pendukung. Jadi ketika kita sudah terbiasa tidak egois kita memberikan kebaikan-kebaikan, itu nanti ada memang kadang bukan dari orangnya yang kita berikan kebaikan datang kebaikan, bukan,
itulah mungkin jadi pendukung kita. Jadi jangan berharap hidup ini aku beri kamu, kamu harus beri aku. Tidak. Memberilah apa yang bisa kita beri. Seperti itu pesan videonya. Jadi saya sedikit ada kata-kata bos saya lama dulu yang saya bilang itu kerja saya 30.000, gaji saya 30.000 tapi kerja saya 300.000. Dia orang Chinese. Jadi dia berkata, karma baik. Saya percaya karma, Rudi. Kan gitu. Jadi kalau karma baik yang kita buat, contoh nanti lu betul-betul kerja dengan tulus di tempat saya, suatu masa ke depan lu punya usaha sendiri, anggota lu akan tulus semua. Dan itu benar, dan saya buktikan itu sekarang gitu. Itulah kata-kata dia, karma baik. Jadi apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai kemudian hari. Jadi terus sebarkan kebaikan. Jadi itulah makna dari video tadi. Kemudian perkuat hubungan dengan Tuhan Sang Pencipta. Artinya di situ nanti akan kita bersyukur, tempat kita mengadu dan sebagainya. Perkuatlah, karena itu membuat ketenangan. Jadi ya salah satu kegagalan saya dulu di situ, tapi pelan-pelan saya perbaiki. Karena selagi saya hidup, menurut saya tidak ada yang gagal, itu hanya proses gitu. Selanjutnya 6, konsisten. Karena konsistenlah yang membuat orang sukses. Tidak ada orang yang sukses itu tidak konsisten. Kos, bicara sukses itu relatif. Artinya, oh aku mau suksesnya di bidang keluarga, relatif gitu. Namun kan ada kata pepatah, emang uang bukan segalanya. Tapi segalanya butuh uang. Seperti itu. Nah, jadi ini murni semua yang saya lakukan. Kan begitu. Nah, mungkin rekan-rekan yang baru-baru kan 3 tahun, 4 tahun. Tapi kalau cerita 15 tahun yang lalu masih hidup saksinya ada Waipul. Gimana Waipul? Kira-kira yang saya ceritakan murni atau berbohong? Betul ya. Tepuk tangan untuk Waipul. Saya sedikit cerita baru. Beliau ipar saya. Dulu saya masuk Batam menumpang ke tempat beliau duluan. Namun Tuhan kasih rezeki saya duluan. Namun kan saya punya progresnya, saya punya niatnya, saya punya caranya. Seperti itu. Saya rasa itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Seperti biasa, sebelum kita mulai aktivitas kita masing-masing, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oh, sorry. Ada satu poin lagi mau saya sampaikan. Kemarin kan ada yang dapat surat cinta dari saya, ya, masalah indisipliner, ya kan? Jadi perubahan kita sudah sepakat untuk melakukan perubahan lingkungan positif sesuai dengan program saya tadi, program kita. Jadi ini kita mau meningkatkan disiplin. Kenapa? Saya banyak membaca perusahaan yang maju tidak ada yang tidak disiplin. Makanya itu salah satu dari titik prioritas saya. Karena budaya disiplin itu akan membangun budaya positif lainnya. Seperti itu. Jadi yang dapat surat cinta dari saya kemarin, jangan jadikan itu sebagai hukuman, tetapi jadikan itu motivasi untuk kedepannya lebih baik lagi. Setuju ya? Nah, seperti itu. Itu saja yang saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum. Udah mulai belepotan.